Teman-temanku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Soleh Farhan 879. Seperti biasa, sebelumnya saya mendoakan teman-teman semua, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, juga senang dan sukses. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila, gurame, lele, dan semua jenis ikan. Hari ini saya berada di kolam yang ada di tepi rumah, sekaligus akan memberi makan anakan atau baby nila, bibit nila. Nah, teman-temanku semua, pecinta ikan nila, pakan yang saya gunakan di sini adalah pelet 781-1 yang seperti biasa tentunya sudah saya bibis terlebih dahulu. Nah, fungsi daripada pembibisan sudah pernah saya sampaikan, yaitu untuk apa? Fungsi pembibisan adalah untuk mencegah terjadinya perut ikan meledak. Kenapa? Karena kalau ikan sudah terlalu kenyang, ya, atau ikan sudah terlalu kenyang, kemudian pelet itu masih mengembang di perut, ini yang terjadi gagal pencernaan dan perut bisa meledak, bahkan bisa pada berakibat pecah empedu. Maka dari itu saya melakukan pembibisan terlebih dahulu. Fungsinya yaitu agar ikan makan sesuai dengan porsinya, karena sudah mengembang ya. Nah, hari ini teman-temanku semua pecinta ikan nila, saya akan berbagi tips kepada teman-teman semua tentang bagaimana kita mencari bibit yang bagus ya. Bibit yang bagus ini yang mana bertujuan adalah agar menghasilkan nila siap konsumsi yang bagus pula, juga produksi yang bagus, dan terutama tidak hanya menghabiskan pakan begitu saja. Karena terkadang ada pembudidaya yang sudah begitu lelah memberi pakan sampai habis pakan, akan tetapi ikannya tidak besar-besar, bangkrut di pakan, tekor di pakan. Nah, ini disebabkan karena faktor penyebabnya diantaranya adalah bibit yang tidak bagus. Nah, sekarang teman-teman bisa sambil melihat ikan nila saya. Di sini saya memiliki bibit nila nivi, kurang lebih ada 500 ekor. Ada 500 ekor dan alhamdulillah ini saya pastikan termasuk bibit yang bagus. Nah, ciri-ciri pertama sebelum saya ke ciri-ciri fisik, di saat ikan berada di kolam seperti ini, dia akan menyebar. Dia akan menyebar ke setiap penjuru kolam. Ada yang ada di tepi, ada yang di tengah, dan berada di mana-mana. Ini menunjukkan bahwa ikan nila ini sehat ya. Bibit nila ini sehat dan juga air sudah sehat. Lalu yang kedua, selain daripada ikan nila ini menyebar kemana-mana, pergerakan nila atau baby nila ini dia sangat lincah, tidak hanya diam termenung. Terkadang kalau kita melihat nila ya, biasanya ada yang hanya diam di satu tempat, satu titik, di situ saja. Nah, mungkin ada itu di pojokan seperti itu, kita lihat ya, itu di pojokan itu ada 2 atau 3 ekor. Nah, ini indikasi kurang sehat. Nah, ikan yang bergerak aktif kemana-mana, lincah, ini juga menunjukkan bahwa ikan itu sehat atau bibit itu sehat. Lalu ciri-ciri kemudian yang bisa menjadi indikasi bibit itu bagus atau bibit itu unggulan, dia warnanya cerah ya, berwarna cerah, khususnya bagi nila yang berwarna merah seperti ini, nivi atau nirah atau pandu dan seterusnya yang berwarna merah putih, dia tuh warnanya cerah. Cerah ini tidak pucat ya, tetap ada bedanya di perasaan kita, di rasa kita, nila yang cerah mana nila yang pucat. Begitu juga nila yang hitam, semisal nila hitam ya, kemudian nila arwana, nila gift dan seterusnya. Itu pun kalau nilainya sehat, dia akan menunjukkan warna yang cerah. Tuh, bagi nilai yang warnanya putih dia akan putih terang, bagi nilai yang warna hitam dia akan hitam gelap. Hitamnya begitulah, pokoknya cerah lah maksudnya. Nanti bisa saling tanya jawab di komentar. Lalu kemudian setelah
nila ini warnanya cerah, ciri-ciri berikutnya yang menjadi indikasi bahwa nila ini bagus, dia sangat respons terhadap pakan yang diberikan. Nih, saya sekali lagi saya berikan contoh ya, bagaimana responnya. Nah, dia langsung menggerumut, langsung berkumpul pada titik yang ada peletnya, ada pakannya. Ini menunjukkan bahwa nila ini respon terhadap pakan, dan nila yang respon terhadap pakan, entah itu nila kecil, entah itu nila besar, ini bisa dipastikan nila itu sehat. Makanya saya seringkali saya sampaikan, nila yang mogok makan ini kemungkinan nila sakit. Nah, baby nila yang sangat respon terhadap pakan, ini berarti suatu indikasi bahwa nila itu sehat. Teman-temanku semua pecinta ikan nila, lalu kemudian kalau kita mencari bibitnya itu beli ya, seumpamanya ini kadang kan teman-teman tidak bisa membuat atau produksi bibit sendiri, lalu kita beli ya pada pembudidaya yang sudah senior atau yang memang di bidang jual beli. Bagaimana cara mengetahui bibit itu bagus? Yang pertama, pastikan bahwa kita beli pada orang yang dapat dipercaya, yang tidak bohong. Artinya mungkin sudah kenal lama ya, atau kita tahu indukannya seperti apa dan seterusnya. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan nila daripada keturunan indukan yang bagus pula. Nah, terkadang ada sebagian penjual yang hanya ingin mencari keuntungan yang besar, dia tidak peduli entah baby dari mana, yang penting bentuknya baby. Memang bentuknya baby, tapi begitu dibesarkan tidak besar-besar. Maka saya sarankan yang pertama, apabila kita mencari bibitnya itu beli kepada orang, pastikan orang itu dapat dipercaya, yang bisa memberikan keterangan secara jujur kepada kita. Kemudian yang nomor dua, mintalah kita kepada penjual, minta sortiran yang pertama. Jadi di setiap penjual bibit ikan ini pasti ada namanya sortiran, entah itu penjual lele, bibit lele, gurame, nila, dan semua jenis ikan, ikan mas dan seterusnya. Ini pasti ada sortiran. Sebisa mungkin kita itu meminta baby yang sortiran pertama. Baby yang sortiran pertama ini biasanya kecenderungan dia akan paling bagus lah, paling bagus. Karena sortiran kan pasti akan dipilih yang terbesar. Nah, sortiran yang pertama dia akan diperebutkan biasanya. Nah, disitulah kita berpesan kepada penjual minta di sortiran yang pertama. Lalu kemudian kalau kita membeli bibit, juga mintalah bibit yang tidak terlalu kecil. Karena apa? Karena rawan sekali untuk bisa mati. Maka dari itu kita sebisa mungkin itu mencari bibit yang mulai dari ukuran 45, 34 lah, 34, 45, 56, 67 dan seterusnya. Nah, mungkin ada yang belum tak paham ini ya, maksud dari 46, 45, 56 dan seterusnya ini adalah ukuran senti. Jadi kalau kita cari bibit nila minta yang 56, berarti kita mencari yang ukuran 5 sampai 6 cm. Ini maksudnya. 45 artinya mencari bibit dari ukuran 4 cm sampai 5 cm. Nah, saya sarankan kalau misalkan masih dapat, carilah bibit yang ukuran agak besar sekalian. Seginilah. Nah, bisa ukuran 45 atau 56. Nah, dia kecenderungan lebih tahan terhadap cuaca yang baru. Ini kan biasanya kita membeli bibit itu kan di tempat penjualan bibit itu sangat bagus ya, karena di situ memang dirawat betul-betul. Sementara dibawa ke rumah, ya namanya pembudidaya kan tidak setertib, tidak serapih orang yang menjual bibit. Ya tidak ada oksigen lah, tidak macam-macam lah. Makanya carilah bibit yang sudah lumayan agak besar. Terus satu lagi ya, trik mencari bibit apabila beli. Apabila beli, maka carilah bibit yang memiliki ukuran rata. Nah ini, bibit yang memiliki ukuran rata, ini pun nanti sangat bagus di dalam perkembangannya. Jangan sebagian kecil, sebagian besar. Kalau sebagian kecil, sebagian besar, nanti yang kecil akan lama besarnya, yang besar bisa lebih cepat besarnya. Kenapa? Ya karena dia lebih
bisa menguasai medan kolam, sehingga apa, yang besar ini lebih bisa dapat pakan secara lebih banyak, sehingga apa ya pasti akan lebih besar. Yang kecil tetap kuntet, tetap kerdil. Itulah beberapa trik ya, beberapa trik agar kita bisa mendapatkan baby nila yang bagus dan sehat. Satu lagi ya, bagaimana siasat agar kita, misalkan ini yang beli agar nilainya tetap sehat. Jadi sebisa mungkin kita membeli baby itu dikirim di waktu sore hari yang tidak terlalu panas ya. Cari atau minta kita kepada penjual yang bisa ngantar untuk mengantar di sore hari, jangan di siang hari sekali. Kemudian sebisa mungkin jangan terlalu padat di wadah plastik. Kalau umpamanya beli 1000 nih, beli 1000 mintalah untuk dibuat 3 kantong atau 2 kantong, jangan hanya dimasukkan dalam 1 kantong. Ini sangat rawan. Ini adalah trik-trik agar tidak menyesal pada akhirnya teman-teman semua membeli baby. Kalau saya alhamdulillah, kalaupun beli saya memiliki teman yang bisa dipercaya. Lalu memang kebanyakan saya itu baby dari produksi sendiri. Jadi ini dulu ya teman-teman, sudah saya jelaskan ciri-ciri ikan nila atau baby nila yang sehat, juga trik tips agar kita di saat membeli baby nila mendapatkan baby nila yang berkualitas, dan pada akhirnya kita tidak tekor di pakan, tidak kecewa. Mudah-mudahan ini berguna bagi kita semuanya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi cerita, berbagi kebahagiaan, berbagi ilmu, dan berbagi rezeki. Terima kasih.